Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan melainkan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, datang darinya. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu bisa kita gunakan dalam menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga pula kita ucapkan, senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat tersebut menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintainya dan merinduinya, ya, membuktikan kita bahwa orang-orang yang sangat memuliakannya dengan berbanyak ucapan salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid, masih dalam kaidah tauhid al-uluhiyah. Pagi ini kita akan memasuki kaidah yang ke-22 daripada kaidah tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan di dalam kaidah yang ke-22 ini, syirkul uluhiyati far'un an syirkir rububiyyati. Kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah, tauhid dalam tauhid ibadah, merupakan cabang daripada kesyirikan tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, adhunnuha wadihatun wallahu taala. Adhunnuha wadihat. Sekira memang kaidah ini jelas sekali, kata beliau. Wa ana aktubuha kitu an uhdhifuha liwuduha, bahwa saya menulis kaidah ini dan hampir saja saya artinya tidak menulisnya, tidak menjadikannya dalam satu kaidah di dalam kaidah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena kaidah ini jelas. Kaidah ini jelas. Kesyirikan pada tauhid rububiyah merupakan cabang daripada kesyirikan ar-rububiyah. Maksudnya apa kata beliau? Yakni annaka law sa'alta ayy insanin, engkau jika bertanya kepada seseorang, ya, yang mana sarrafa sya'an min khasa'isil uluhiyyati li ghairillah, yang mana kekhususan itu milik Allah, tidak dimiliki oleh yang lain, maka kamu mengatakan kepadanya, kenapa engkau berikan kepada selain Allah? Lima abadta hadzal wathan, kenapa engkau sembah berhala ini?
Walima abadtal baqarah, kenapa engkau sembah sapi ini? Walima abadta hadzal wali, kenapa kau sembah wali fulan? Walima abadta hadzal nabi, kenapa engkau sembah nabi ini? Fa innahu sayu'allil ibadatu bisyai'in yakhusur rububiyyah. Maka dapat kita ambil jawaban kenapa engkau sembah ini, kenapa engkau sembah ini. Mereka akan menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu, menyembah berhala, menyembah ini dan itu, maka dia akan menyebutkan alasannya annahu sayu'allil ibadatu bisyai'in min yakhussur rububiyyah. Mereka akan menjawab bahwa jawaban itu menunjukkan kekhususan pada rububiyah. Dia akan katakan fayaqulu ana a'buduhu li'annahu yamliku an-naf'a wa dhar. Aku menyembahnya karena dia memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat. Atau yaqul a'buduhu li'annahu sayashfa' li yaumil qiyamah. Aku sembah ini karena dia akan memberikan manfaat padaku di hari kiamat. Aw a'buduhu li'anni atlub minhu rizqa. Aku sembah dia karena aku minta rezeki kepadanya. Aw a'buduhu li'anni atlub minhu nasra. Aku sembah dia karena aku minta pertolongan kepadanya. Fa yu'allil ibadatuhu wa sarfahu syai'an min khasa'isil uluhiyyah li ghairillah bi syai'in min muqtadayati rububiyyatillah. Ketika kita tanyakan seseorang yang menyembah berhala, yang menyembah batu, yang menyembah sapi, yang menyembah patung-patung, mereka akan menjawab sembahan itu diberikan kepadanya dengan jawaban yang menunjukkan itu tauhid rububiyah. Seperti tadi aku minta padanya rezeki, aku minta padanya kemenangan, aku minta padanya ya sesuatu yang akan bisa memberikan aku syafaat dan seterusnya. Nah, waqad dzakarna hadza fi qaidatin asy-syirku fir rububiyyati muqaddimatu syirki fil uluhiyah. Kesyirikan pada tauhid rububiyah merupakan muqaddimah ya terhadap kesyirikan uluhiyah. Nah, fa idzan matmun hadza annal insan ya, sebagai bentuk kesimpulannya bahwa manusia idza waqa'a fi syirkil uluhiyah, bila mana dia terjatuh pada kesyirikan perbuatan syirik rububiyah, bila mana seseorang terjatuh dalam kesyirikan uluhiyah, kesyirikan dalam ibadah, fahadha min adillah ala wuqu'i qabla hadha fi syirkir rububiyah. Nah, ini sebagai dalil yang menunjukkan dia telah melakukan kesyirikan pada tauhid rububiyah. Ketika seseorang melakukan kesyirikan pada uluhiyah, maka dia sesungguhnya telah melakukan kesyirikan pada tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Karena kesyirikan pada tauhid ar-rububiyah itu sebagai muqaddimah untuk kesyirikan tauhid al-uluhiyah. Bila mana seseorang telah melakukan kesyirikan pada tauhid ar-rububiyah, maka itu akan mengantarkan dia kepada kesyirikan tauhid al-uluhiyah. Bila mana seseorang telah melakukan kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah, sudah bisa dipastikan dia telah melakukan kesyirikan ar-rububiyah. Kenapa? Karena kesyirikan rububiyah itu muqaddimah. Ya, apa itu muqaddimah? Yang mengawali kesyirikan al-uluhiyah itu sendiri. Inilah kaidahnya. Bisa dipahami ya? Singkat tapi perlu keseriusan fokus di dalam memahaminya. Syirkul uluhiyyati far'un an syirkir rububiyyah. Kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah dalam tauhid ibadah kepada Allah merupakan cabang daripada kesyirikan ar-rububiyah itu sendiri. Baik. Kita masuk kepada kaidah yang ke-23. Nah, ini kaidahnya juga jelas ini. Kaidahnya tidak sulit dan tidak rumit. Apa kaidahnya? Asyirku akbarul kabair wa azlam az-zulm alal itlaq. Kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim secara mutlak. Jadi kaidahnya juga mudah ini. Paham ya Pak Deh? Pak Deh, paham ya?
Kesyirikan itu merupakan apa? Dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim secara mutlak. Naam. Berkata Syariat As-Su'aidan, kaidah yang ke-23 ini, fahuwa azlamu zulm. Kesyirikan itu kezaliman yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang paling zalim. Kenapa? Karena Allah membenci perbuatan itu dia lakukan. Wa a'zam wa akbarul kabair, dan dosa yang paling besar. Wa a'zam ma nahakallahu an, dan larangan yang paling agung yang Allah berikan kepada kamu adalah larangan kesyirikan. Wa aqbahal qabaih 'alal itlaq, keburukan yang paling buruk secara mutlak, tidak ada lagi di atas itu keburukannya. Mana dalilnya apa yang kita sampaikan ini? Firman Allah dalam surat Luqman 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kalau ayat ini kan ketika turun ayat ini, atau ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, itu para sahabat merasa berat sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, ya, kemudian dia berinteraksi, kemudian bermuamalah, kemudian dia bergaul, tentu ya namanya seseorang adalah ya melakukan sesuatu yang itu merupakan kezaliman. Maka di saat turun ayat ini, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dapat keamanan, mendapat petunjuk. Nah, di saat turun ayat ini, ahibati fillah, para sahabat merasa berat menerimanya. Kenapa? Bukan menerima, menolak ayat ini, bukan, tapi kandungan ayat ini berat. Kenapa? Orang-orang beriman yang tidak menzalimi diri mereka. Nah, semua kita salah, semua kita melakukan dosa. Orang melakukan dosa zalim apa tidak? Zalim. Sehingga para sahabat mengatakan bahwa hadis ini, ayat ini ya Rasulullah, adalah ayat yang berat bagi kami. Maka Nabi menjelaskan ayat itu, laisa kama tu'nun. Ayat itu bukan seperti kalian fahami, ya, bahwa kata mereka ayat ini adalah ayat yang jika ayat yang dilakukan, kesyirikan, ayat tentang yang sangat berat, ya, sehingga mereka memahami ayat ini kalau melakukan kesalahan itu zalim. Maka Nabi mengatakan, alam tasma'u qaulal abdas salih, tidakkah kalian mendengarkan perkataan seorang hamba Allah yang saleh? Maka maksud ini sudah ada Luqman. Lalu kemudian Nabi membacakan ayat inna syirka la zulmun azim. Nah, kezaliman pada ayat di atas itu bukanlah kezaliman yang kalian fahami, melakukan dosa zalim, mengambil ini dan zalim dan seterusnya. Tetapi makna kezaliman pada ayat itu apa? Kesyirikan. Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Allah juga katakan dalam ayat yang lain, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, siapa orang yang lebih sesat dari orang yang menyembah selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya. Atau hadis Abi Bakr radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW qala, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah. Ini di sini hadisnya menyebutkan tentang Nabi bertanya tentang tahukah kalian dosa besar itu apa? Maka para sahabat bertanya, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu saja kami mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Bayangkan, syirik kepada Allah itu kezaliman yang paling zalim. Bahkan Allah katakan dalam diskusi, ana aghnas syuraka ani syirki, saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah. Nah, orang-orang yang hari ini menyembelih bukan atas nama Allah, bersumpah bukan atas nama Allah, melakukan ritual-ritual khusus, sudah tinggalkan. Kita hidup dalam suasana keilmuan, ya, suasana akidah, keyakinan yang penuh, ya, dengan dalil. Semua itu disebutkan dengan dalil yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini al-isyraku billah, kata Rasul,
bahwa kesyirikan kepada Allah merupakan dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim. Hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih ini, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ayu dzambi a'zam indallah, ditanya bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dosa yang paling besar? Qala azza wa jal, qala an taj'ala lillahi nid wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau membuat tandingan bagi Allah. Maksud tandingan bagi Allah, kamu sembah Allah tapi kamu sembah juga yang lain, sembah berhala, sembah batu, sembah ini dan itu. Antaj'ala lillahi nidda, engkau jadikan bagi Allah itu tandingan. Wa huwa khalaqak, sementara Allah itu menciptakan kamu. Kok bisa-bisanya kamu membandingkan Allah dengan lain? Atau bisa-bisanya kamu melakukan perbuatan yang itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala? Maka hadis ini menunjukkan tentang murkanya Allah terhadap murkanya, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, di mana menjadikan bagi Allah tandingan, sementara dialah Allah yang telah menciptakan kita, mencukupkan kita, memberikan kita rezeki. Hadis yang lain, hadis Umair ibn Qatadah al-ma'ruf an rajulin adraka Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Rasulullah mal kabair, seorang laki-laki bertanya kepada ya Rasulullah, apa dosa besar? Ya, qala hunna sab'un a'dhamuha al-isyraku billah, ada 7 yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah. Hadis Amr bin al-As, Rasulullah bersabda, man laqiya Allah fa huwa la yusyrik bi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah, artinya meninggal dunia dia dan tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun, dia meninggal tetapi dalam keadaan tidak melakukan dosa kesyirikan apapun. Wala yusyrik billah, ya, wala yusyrik bi syai'an dakhala al-jannah wa lam tadurruhu ma'ahu khatibah, maka dia akan masuk surga. Jelas, ya. Kama law laqiyahu wa huwa musyrik fi dakhala an-nar wa lam tanfa'uhu ma'ahu hasanatu. Sebagaimana seorang musyrik juga dimasukkan ke Allah SWT ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak la tanfa'uhu ma'ahu hasanah. Tak ada kebaikan yang dihadirkan dari gelarnya, kemudian dari keadaannya. Maka orang yang bertemu dengan Allah tanpa kesyirikan, insya Allah masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW. Dan bahagialah kita orang beriman ketika kita beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, kemudian di dalam kehidupan kita berhati-hati tidak melakukan kesyirikan apapun. Bila mana terjadi, segera bertaubat kepada Allah, tinggalkan perbuatan itu semuanya. Kama law laqiyahu wa musyrik bihi dakhala an-nar lan tanfa'uhu ma'ahu hasanah. Nah, ini maka kemudian kita harus menjadi orang yang berusaha untuk tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Sekecil apapun, tinggalkan kesyirikan itu. Harapan kita di saat nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah, dan kemudian kita telah memiliki kebaikan-kebaikan yang tidak kita campur adukkan dengan kesyirikan. Jelas, kita punya kebaikan-kebaikan yang tidak dikotori dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah 2 kaidah kita pagi ini, ya. Kaidah yang pertama apa tadi? Syirkul uluhiyati far'un an syirkir rububiyah. Kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah adalah cabang daripada kesyirikan tauhid ar-rububiyah. Pada yang berikutnya, asyirku akbarul kabair. Syirik itu dosa yang besar. Wa a'zam az-zulm alal itlaq, dan kezaliman yang paling zalim secara mutlak. Tidak ada kezaliman daripada itu. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari kesyirikan ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertauhid, dan semoga juga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meninggalkan dosa besar dan kezaliman yang paling zalim ini secara mutlak. Demikian pembahasan kita pagi ini, insyaallah. Kita lanjutkan tentang khutbah yang tentang kaidah-kaidah yang ke-24 pada pertemuan insyaallah besok. Pada kaidah yang ke-24 yang berkaitan masih dalam tauhid al-uluhiyah ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini
bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara